Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baru saja mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden tersebut diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Deklarasi Cak Imin sebagai cawapres ternyata menuai banyak penolakan. Seorang bacalek Nasdem di Jakarta menggelar aksi jalan kaki dan membakar atribut Partai Nasdem karena kecewa dengan pemilihan Cak Imin sebagai cawapres. Tak hanya itu, Partai Keadilan Sosial yang sejak awal mendukung Anies Baswedan sebagai capres ternyata belum secara resmi mendukung Cak Imin sebagai cawapres. PKS mengaku tetap setia mendukung Anies sebagai capres, tapi belum mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres. Bahkan saat deklarasi Anies, Cak Imin dilakukan di Surabaya, PKS tak hadir. Penolakan Cak Imin baru-baru ini juga diduga terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Muncul kabar Muhaimin Iskandar yang diundang sebagai tamu ternyata tak diperkenankan membuka acara MTQ yang digelar di Tanah Laut. Cak Imin hanya boleh hadir sebagai tamu undangan saja, tapi ditolak membuka acara tersebut. Dua putri dari almarhum Gus Dur, yakni Alisa Wahid dan Yeni Wahid juga kompak mengultimatum cawapres Anies Baswedan yang berasal dari PKB, yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Cak Imin mendapat ultimatum atas pernyataannya yang mengaku dikudeta pihak Gus Dur dari PKB saat berada dalam sesi talk show bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Bahkan, Alisa Wahid memberi ultimatum kepada Cak Imin dan PKB untuk berhenti menggunakan Gus Dur untuk menggait simpati jelang Pilpres 2024. Ayo kita bakar, habis itu kita berenang. Buka baju ini mana Pak? Jangan kalau ini santai. Kalau ini santai. Ini berhubungin semua. Bensin dikit aja. Iya, bensinnya dikit. Dikit aja ya. Embernya mana air? Udah nggak usah. Udah bakar dulu aja, bakar. Masalah mati. Udah bilang bensin. Udah. Karena bajunya belum. Udah. Semuanya. Oke ya. Iya, jangan ya. Yo bareng ya, lepas seragamnya bareng Pak. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan mundur dari Partai Nasdem dan sama-sama pedagang pasar, khususnya pedagang dan beserta pendukung saya juga pun tidak mendukung Partai Nasdem dan Pak Anies Baswedan. Dengan dinyatakan saya akan melepas kaos dan atribut Partai Nasdem. Jadi sama-sama kita kalahkan Partai Nasdem dan sama-sama kita kalahkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan niat kita kalahkan Anies, kalahkan Nasdem. Ayo kalahkan Anies, kalahkan Nasdem. Ayo sama-sama kita buka. Di depan ya, di depan ya. Lihatin semuanya. Lihatin. Kita dikit aja Bang. Bang, di sini dikit aja Bang. Anies kalah. Udah Bang. Nasdem kalah.
Awas. Pasmu jangan disiram, jangan disiram. Pak, loncat ke kali, Pak. Loncat ke kali, Pak. Ayo ke kali, yuk. Awas nyambar, awas nyambar. Banyakan, Bang. Buat saya, Bang. Nasdem kalah, Anies kalah, Nasdem kalah, Anies kalah, Nasdem kalah, Anies kalah, Nasdem kalah, Anies kalah, Nasdem kalah. Ya, Bang. Jangan disiram, ya. Udah, Bang. Saya takut kena motor. Sama-sama kita teriak Nasdem sama Anies, buang aja ke kali. Nasdem sama Anies, buang ke kali. Buang ke kali bajunya. Sekalian, Abang. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Cak Imin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seperti dimuat live Facebook Tribun News pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Cak Imin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Cak Imin mau berkunjung ke PKS. Jadi kalau Cak Imin mau datang ke PKS, kami buka pintu dan dada terbuka, kata Jazuli. Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Cak Imin dan PKS. Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada PKB. Diharapkan, pertemuan dengan Cak Imin sebelum musyawarah Majelis Syuro akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya PKS mengaku masih akan merekomendasi nama Cak Imin sebagai bakal cawapres. Nantinya nama Cak Imin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro, MMS, PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Ia pun berharap bergabungnya partai baru dapat memperkokoh koalisi dalam meraih kemenangan di pemilu 2024. Ini satu, ini motonya nih. Angelnya itu apa yang bisa aja dah, terpaksa. Kayak lagu main amat. Kita bilang.